Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar algoritma bersama saya Nawinda dengan tema kali ini penelusuran array satu dimensi. Oke. Contohnya ya, kita bisa lihat di sini untuk contoh 1A sudah ada array A satu dimensi yang dibuat dengan integer A 11. Sudah ada isinya dengan ilustrasi sebagai berikut ya. Indeks ke 0 sampai dengan ke 10, ini elemennya A0 12, A1 15, A2 7, A3 10, A4 5, A5 2, A6 10, A7 25, A8 9, A9 20 dan A10 35. Nah, apa yang tercetak bila array di atas dicetak dengan instruksi pada penggalan program berikut ini. Jadi di sini ada penggalan programnya menggunakan perulangan for i sama dengan 0, i-nya lebih kecil sama dengan 10, kemudian i++. Printf persen 4i, kemudian A10 dikurang 1. Kita lihat tabel di bawah ini ya, dengan variabel dan instruksi yang digunakan pada penggalan program kita jadikan dalam bentuk tabel. Pertama untuk kolom i, kemudian kolom i lebih kecil sama dengan 10 ya. Kemudian di sini ada cetak A10 dikurangi i, baru kita tuliskan i plus-plusnya. Pada saat i-nya 0 ya, kita coba masukkan dalam kondisi i lebih kecil sama dengan 10. Apakah 0 lebih kecil sama dengan 10? Maka A10 dikurang i-nya berapa? I-nya 0, berarti A10 isinya 35. Nah, kemudian nanti akan tercetak 35 ya. Kita lanjutkan, i-nya bertambah menjadi berapa? Karena i++ berarti bertambah 1 ya. 0 plus 1 hasilnya 1. Kita masuk lagi ke sini. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya adalah true. Kemudian A10 minus i-nya tadi 1, berarti A yang ke 9 sama dengan berapa isinya? A ke 9 ini ya, 20. Kemudian i++, tadi i-nya 1 ditambah 1 menjadi i-nya 2. Nah, kita tes lagi 2 i-nya. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya adalah true. Kemudian A10 dikurangi 2 ya, karena tadi i-nya 2, jadi A8. Berapa isi A8? Adalah 9 ya. I-nya bertambah lagi dari 2 menjadi 3 karena plus 1 ya. I3, apakah 3 lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya adalah true. Maka A10 dikurangi 3 berapa? Menjadi A7. Berapa isi A7? A7 isinya 25. I-nya bertambah lagi 1 menjadi 4. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya adalah true. Kemudian A10 dikurangi 4 menjadi A6. Berapa isi A6? A6 adalah 10. Jadi A6 sama dengan 10. I-nya bertambah lagi 1 menjadi 5. Begitu seterusnya sampai dengan kondisi pada I10 lebih kecil sama dengan 10, maka jawabannya adalah true. Berarti 10 dikurangi 10 berarti 0. A0, berapa isi A0? Isinya adalah 12. I-nya bertambah 1 menjadi 11. Apakah 11 lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya adalah false. Maka dia akan keluar dari perulangan tersebut ya.
Jadi tadi begitu ketemu hasilnya dicetak satu-satu sehingga hasilnya adalah 35, 29, 25, 10, 25, 10, 7, 15, dan 12. Bila dituangkan dalam bahasa C seperti ini ya. Jadi struktur lengkapnya include stdio.h main, kemudian a integer a11, ini datanya. Untuk mengetes data yang lain silahkan nanti diubah sendiri. Kemudian integer i, baru kita masuk ke dalam perulangan for sebanyak 10 kali gitu ya. Nah, di sini bisa ditambah lebih kecil sama dengan 10 ya. Oke, karena di sini saya hilangkan, jadi Anda nanti tinggal tes saja tambah i lebih kecil sama dengan 10 ya. Oke, inilah hasilnya untuk untuk program tersebut. Jadi akan tercetak 35, 29 ya. 25 ya, 10, 2, 5, 10, 7, 15 ya. Kenapa berbeda dengan tabel ini? Kok 12 tidak tercetak? Ya, itu dia karena di sini saya hanya mengetikkan i-nya lebih kecil dari 10, tidak ada tanda sama dengan. Tapi kalau kita tambah i lebih kecil sama dengan 10, maka 12 ini akan tercetak. Jadi silahkan ditambahkan untuk i lebih kecil sama dengan 10 sehingga angka 12 ikut tercetak di sini. Oke, kita lanjutkan dengan contoh 1B. For i sama dengan 10, i lebih kecil sama dengan 10, i-nya plus plus. Kemudian di sini ada penggunaan perulangan if ya, i modulus 2 sama dengan 0. Apa yang akan tercetak? A yang ke i. Ya, kita lihat di sini. Ya. Untuk tabelnya pada saat i-nya 0, di sini selectionnya masih true. Apakah 0 modulus 2 sama dengan 0? Maka hasilnya adalah true. Cetak a yang ke 0. Berapa a yang ke 0? A yang ke 0 adalah 12 ya. Nanti i-nya akan ditambah i plus plus, berarti dari 0 ditambah 1 menjadi 1 hasilnya. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya adalah true. Apakah 1 modulus 2 sama dengan 0? Maka jawabannya adalah false. Jadi sisa hasil baginya tidak sama dengan 0, makanya dia false. Maka tidak akan tercetak di sini duanya, tidak akan tercetak ya pada a yang ke 1 sama dengan sekian. Ini tidak tercetak karena di sini kondisinya adalah false. Kita lanjutkan, i-nya bertambah lagi 1 menjadi 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya adalah true. Apakah 2 modulus 2 sama dengan 0? Jadi betul ya. Jadi kalau 2 sisa hasil baginya adalah 0 jika modulusnya adalah 2. Kemudian A2 berapa isinya? A yang ke i. Berarti i-nya tadi 2 ya. Berapa a yang kedua? Yaitu 7 ya. Itu 7. Kemudian i-nya bertambah lagi menjadi 3 ya, tadinya 2. Kemudian apakah 3 lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya adalah true. Kemudian apakah 3 modulus 2 sama dengan 0? Hasilnya adalah false ya. Karena kalau 3 modulus 2 hasilnya adalah 1. Ya, maka di sini tidak akan dicetak. Ya, a yang ke i-nya tidak tercetak. Kemudian i-nya bertambah lagi 1 menjadi 4. Ya, jadi 3 plus 1 sama dengan 4. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya adalah true ya. Kemudian 4 modulus 2 sama dengan 0, jawabannya adalah true. Maka ya a yang keempat, a dengan indeks keempat berisi 5 akan dicetak ya. Cetaklah 5 ya. I-nya bertambah lagi 1 menjadi 5 dan seterusnya sampai dengan ya i
tidak lebih kecil dari 10. Nah, di sini kalau kita tes I-nya 11, maka akan keluar dari perulangan for, ya. Kita bisa lihat untuk contoh dalam bahasa C-nya, ya. Di sini ada data, ya, data A11 berarti ada datanya dari indeks 0 sampai dengan 10. Kemudian integer I, kemudian di sini ada perulangan for-nya. Nah, lagi-lagi saya membuat I lebih kecil dari 10. Jadi tidak ada tanda sama dengan. Nanti Anda coba dengan tanda sama dengan apa hasilnya, ya. Jika I modulus 2 sama dengan 0, maka cetak A yang ke I, ya. Ini akan tercetak 12, 7, 5, 10 dan 9. Kenapa 35-nya tidak tercetak? Iya, karena di sini saya hanya memberikan kondisi I-nya lebih kecil dari 10, ya. Bukan I lebih kecil sama dengan 10. Jadi silahkan dicoba untuk kondisi yang berbeda agar angka 35 ini tercetak pada program, ya. Kita lanjutkan contoh berikutnya, yaitu contoh array A dan B yang dibuat dengan integer A11 dan B11. Array A sudah ada isinya, jadi isinya seperti ini, ya. Kemudian B-nya masih kosong. Nah, apa yang diminta soal? Soal meminta menyusun algoritma dan flowchart-nya, ya. Jadi dan flowchart untuk menyalin isi array A yang nilainya lebih kecil dari 17 ke array B, sehingga isi array B menjadi sebagai berikut. Jadi nanti isi array B-nya seperti ini nih, ya. Yang hasilnya lebih kecil dari 17 akan tercetak, ya. Kita lihat di sini, tapi indeksnya tidak berubah, ya. Kita lihat untuk programnya. Nah, di sini kita membutuhkan deklarasi variabel A 11, B-nya juga 11, sesuaikan, ya, dengan pemindahan array A, kemudian I, J. Ini nanti akan dijadikan sebagai indeks dari A dan J adalah indeks untuk array B. J sama dengan 10, kemudian I-nya sama dengan 0. Ini adalah inisialisasi yang akan kita berikan. Ya, kita menggunakan perulangan while I lebih kecil sama dengan 10. Jadi selama I-nya lebih kecil sama dengan 10, maka akan dikerjakan statement yang ada di dalam ini, ya. Jika A yang ke I lebih kecil dari 17, maka A yang ke I pindahkan ke dalam B yang ke J, maka akan dicetak. Kemudian di sini J min. Karena tadi J-nya dimulai dari 10, makanya kita kasih dia J-nya minus. Jadi min 1 terus nantinya hingga terpenuhi kondisinya sesuai dengan ini. Ya, kita mulai dari J-nya 10 di sini. 10 minus 0 berarti 10. Memenuhi tidak kondisinya dengan lebih kecil dari 17? Ternyata tidak. Maju lagi, apakah B, ya, sampai dengan kondisi terpenuhi, sehingga hasilnya 12, 10, 5, 15, 11, 8, 3 dan 16. Untuk array yang tidak tercetak karena memang dia lebih besar dari 17, jadi tidak tercetak pada array ini. Oke, sekian dari saya untuk sharing materi penelusuran algoritma. Jangan lupa di subscribe, ya, kemudian komen dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.